Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ilham dengan NIM 226101020 dari kelas 1E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Air Induction System. Ya, kita masuk ke Air Induction System. Apa sih Air Induction System itu? Yaitu adalah sistem pemasukan udara yang cukup dan bersih untuk pembakaran. Engine diesel memerlukan jumlah udara yang banyak untuk membakar bahan bakar. Sistem udara masuk harus menyediakan udara yang cukup bersih untuk pembakaran. Sistem pembuangan gas bekas harus membuang panas dan gas pembakaran. Tiap hambatan terhadap aliran udara atau gas pembakaran yang melalui sistem akan mengurangi kinerja engine. Terdapat beberapa jenis dari sistem udara masuk. Yang pertama ada naturally aspirated atau NA. Yang kedua turbocharged. Yang ketiga turbocharged aftercooled. Setelah itu kita akan masuk ke komponen-komponen air induction system. Yang pertama ada pre-cleaner atau saringan awal udara. Pre-cleaner selalu digunakan pada sistem udara engine diesel. Pre-cleaner menyaring kotoran-kotoran yang kasar yang terdapat di dalam udara. Udara bersih merupakan masalah kritis bagi unjuk kerja engine. Kotoran dapat mempercepat keausan dan merusak komponen engine. Jenis pre-cleaner umum yang biasa digunakan ada dua jenis, yaitu cyclone tube dan full view. Kotoran yang tersaring oleh pre-cleaner selanjutnya akan dibuang ke atmosfer melalui komponen gas ejector. Yang kedua adalah turbocharge. Dari saringan udara, lalu udara mengalir ke dalam turbocharge. Nah, fungsi turbocharge sendiri itu ada dua. Yang pertama, membantu menjaga tenaga engine pada dataran tinggi. Yang kedua, menambah tenaga engine atau horsepower. Turbocharge itu menyediakan lebih banyak udara ke dalam engine, sehingga memungkinkan lebih banyak bahan bakar yang dapat dibakar. Nah, sistem operasi turbocharge itu, gas buang memutar turbin. Karena kompresor dan turbin itu berada dalam satu poros, maka kompresor turut berputar. Bertambah cepat kompresor berputar, maka bertambah banyak udara yang masuk ke dalam sistem udara yang memperbesar tekanan dan density. Peningkatan tekanan udara disebut boost. Selanjutnya ialah wastegate. Nah, wastegate itu bagian dari beberapa turbocharge. Apabila boost lebih besar dari yang dianjurkan, maka wastegate terbuka untuk membuang gas buang dari sekeliling turbin ke atmosfer. Dengan mengurangi aliran gas buang, maka akan memperlambat putaran turbin dan kompresor untuk mengontrol tekanan boost. Turbocharge memberikan banyak udara untuk memperbaiki pembakaran. Karena udara dimanfaatkan, maka udara tersebut akan panas dan mengembang menjadi berkurang massa jenisnya. Ini berarti akan terjadi tidak cukup udara untuk menghasilkan pembakaran yang baik. Pada full setting yang besar, sebagian besar engine yang memakai turbocharge memakai aftercooler untuk mengurangi suhu udara masuk. Selanjutnya ialah aftercooler. Turbocharge menaikkan suhu udara masuk sekitar 300 derajat Fahrenheit. Udara masuk yang panas kurang padat. Aftercooler mengambil panas dari udara yang masuk itu. Nah, di aftercooler sendiri dibagi menjadi 3 jenis yang ada di Caterpillar. Yang pertama, air to air aftercooler. Nah, aftercooler ini menggunakan jenis udara. Maksudnya, udara akan didinginkan menggunakan udara juga. Bentuk komponennya mirip dengan radiator. Nah, yang kedua adalah jacket water aftercooler. Sistem ini memiliki core assembly yang berisi coolant. Coolant yang digunakan adalah coolant yang sama akan digunakan untuk mendinginkan engine. Coolant ini digunakan untuk mendinginkan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Yang ketiga adalah separated circuit aftercooler. Sistem aftercooler ini menggunakan sistem terpisah, mirip dengan sistem jacket water aftercooler dengan beberapa perbedaan yang kecil. Rangkaian pendingin udara terpisah dari sistem pendingin untuk mendinginkan engine. Selanjutnya ialah intake manifold. Dari aftercooler,
udara masuk ke dalam intake manifold dan ke lubang valve intake pada tiap silinder. Intake manifold berada pada silinder head. Exhaust manifold. Udara masuk ke dalam ruang bakar di mana terjadi pembakaran. Gas hasil pembakaran tersebut keluar melalui lubang dan masuk ke dalam exhaust manifold. Exhaust manifold terpasang pada silinder head dan tepat pada lubang keluar untuk gas buang. Selanjutnya ialah muffler. Dari turbocharge, gas bekas pembakaran disalurkan melalui muffler dan exhaust stack. Muffler itu fungsinya meredam suara ribut dari gas buang sehingga membuat suara engine menjadi lebih halus. Dan muffler juga dapat menciptakan back pressure bagi piston. Nah, yang terakhir ada exhaust stack. Setelah gas buang melalui muffler, maka gas buang tadi melewati exhaust stack atau pipa keluar. Stack atau pipa ini mengeluarkan gas buang agar menjauh dari operator. Gas buang masuk ke atmosfer melalui stack tadi. Sebagai tambahan pada komponen dasar, Anda juga perlu memahami mengenai engine marine dan industrial yang mungkin memakai water cooled exhaust manifold dan water cooled turbocharge.